Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi sejak Selasa 3 Desember lalu telah menyebabkan berbagai kejadian bencana di beberapa titik. Intensitas hujan yang tinggi memicu banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah yang meresahkan warga. Berdasarkan laporan yang diterima BNPB, banjir tercatat melanda 7 wilayah, termasuk Kecamatan Ciemas, Pelabuhan Ratu, dan Geger Bitung. Selain itu, tanah longsor terjadi di 14 titik dengan dampak terbesar di Kecamatan Simpenan, Pelabuhan Ratu, dan Warung Kiara. Cuaca ekstrim juga memengaruhi 7 lokasi lainnya seperti Desa Sukaraja di Kecamatan Sukaraja dan Desa Benda di Kecamatan Cicurug. Pergerakan tanah dilaporkan di 4 lokasi termasuk Desa Sukamaju di Kecamatan Cikembar dan Desa Bantar Gabung di Kecamatan Bantar Gadung. BPBD Kabupaten Sukabumi bersama aparat setempat telah melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk koordinasi intensif, pendataan dampak kerusakan, dan pelaksanaan asesmen di lokasi terdampak. Evakuasi di sejumlah titik krisis menjadi prioritas utama untuk memastikan keselamatan warga. Tim BPBD juga terus mendata kebutuhan logistik dan perlengkapan mendesak lainnya guna mendukung proses penanganan dan pemulihan. Pemirsa, Kapolres Sukabumi AKBP Samian terjun langsung ke sejumlah lokasi terdampak bencana di wilayah Kabupaten Sukabumi dan terlibat langsung mengevakuasi pengendara motor yang terjebak banjir luapan Sungai Cibuntu. Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Ali Jupri mengunjungi Kampung Meriuk, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan dan membagikan sejumlah bantuan untuk warga. Setelahnya Kapolres dan rombongan bergerak ke arah Loji, melintasi jalur Loji menuju Sanggrawayang arah ke Geopark. Namun rombongan sempat berhenti akibat luapan sungai meluber ke jalan. Di lokasi itu nampak sejumlah pemotor berusaha melintas melawan arus derasnya air. Dengan sikap Kapolres bersama Kasat Reskrim mendekat ke lokasi dan membantu pemotor tersebut. Kapolres bersama anggotanya mendorong motor tersebut melintasi derasnya luapan air sungai. Tidak hanya lumpur, luapan air juga membawa lumpur, tanah, dan batu. Bahkan batang pohon berukuran besar juga terlihat melintang jalan. Kapolres bersama stakeholder terus melakukan upaya di lapangan untuk mengatasi bencana, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan evakuasi mencari tempat yang aman. Karena sampai dengan saat ini cuaca cukup ekstrim, curah hujan masih tinggi. Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang melanda Kabupaten Sukabumi sejak awal pekan menyebabkan sejumlah wilayah mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor, hingga kerusakan infrastruktur. Polri melalui Polres Sukabumi dan Polsek jajaran merespon cepat kejadian tersebut dengan melakukan evakuasi, pendataan, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Sejumlah wilayah di Sukabumi seperti Pelabuhan Ratu mengalami banjir yang merendam sejumlah kawasan akibat meluapnya Sungai Cisawo dan Cigangsa. Dan 50 warga telah berhasil dievakuasi ke tempat aman serta didirikannya posko siaga di kantor kelurahan dengan dibantu dari tim Samapta Polres Sukabumi. Selain itu, Pelabuhan Ratu banjir terjadi di beberapa titik seperti Desa Mekarsakti, Desa Mandrajaya, Desa Tamanjaya, Desa Ciwaru, dan Desa
Ciemas. Ketinggian air di beberapa lokasi mencapai hingga 2 meter, sehingga sebagian warga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dalam hal ini, seluruh jajaran Polres Sukabumi akan terus bergerak cepat untuk membantu warga yang terdampak bencana alam dengan memprioritaskan keselamatan warga dengan melakukan evakuasi, memberikan bantuan medis, serta mendirikan posko darurat. Koordinasi dengan instansi terkait akan terus diperkuat untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Polri melalui Polres Sukabumi mengimbau seluruh warga untuk tetap waspada terhadap potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrim. Masyarakat dihadapkan segera melaporkan kejadian darurat kepada aparat terdekat agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Amin. Terima kasih. Tentunya dari kegiatan ini bisa lapangan bersama dengan adanya juga dari BPD dan juga dari terkait untuk melakukan upaya-upaya pembukaan jalan yang memang longsor, memberikan bantuan ada korban mengungsi, kemudian kita juga melakukan evakuasi karena ada titik longsor di Desa Butung yang tentunya ada yang tertimbun, kita masih upayakan untuk melakukan penggalian. Baik. Hari ini saat ini untuk di Kampung Mariuk ini tadi menyalurkan bantuan pada warga yang terdampak langsung gitu Bang ya? Ya, di sini ada luapan sungai mandiri, beberapa kakak yang menjadi korban dari banjir. Kemudian juga tadi kita berikan bantuan yang tentunya diharapkan setidaknya bisa meringankan. Pemirsa, hujan yang terus mengguyur sejak Selasa 3 Desember lalu semakin meningkat hingga menyebabkan banjir dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 80 cm di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Saat Sawalta Polres Sukabumi yang dipimpin oleh AKP Dadi beserta tim rescue dari berbagai instansi dan masyarakat bergerak cepat membantu warga yang terdampak. Mereka melakukan evakuasi barang-barang berharga milik warga untuk mengurangi akibat genangan air. Selain membantu mengevakuasi barang-barang berharga milik warga, petugas juga mengevakuasi korban banjir seperti lansia, ibu menyusui, dan bayi ke tempat yang lebih aman. Hingga saat ini petugas gabungan juga tetap siaga di lokasi untuk memastikan keamanan warga serta memantau potensi banjir susulan. Pemirsa, Polresta Bengkulu dan Polsek jajaran mempersiapkan peralatan dan mensiagakan personel membantu masyarakat terdampak banjir di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Polresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata beserta para Kapolsek jajaran Polresta Bengkulu melaksanakan pengecekan, pemantauan, dan bantuan secara langsung ke lapangan pada wilayah yang terkena dampak banjir yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Kejadian ini bertujuan untuk memastikan kondisi warga dan memberikan bantuan bagi yang terdampak. Dari data Polresta Bengkulu, beberapa lokasi terdampak banjir diantaranya Jalan Dempo, Kelurahan Kebun Tebeng, belakang Poltekkes Padang Harapan, Jalan Bumi Ayu 9, Perumnas Polda di Kelurahan Betungan RT 44, Jalan Kini Balu 5 RT 6, Jalan Gunung Bungkuk RT 7 Kelurahan Tanah Patah, RT 15 RW 4 Kelurahan Nusa Indah, RT 8 Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Batu Agung, dan Kelurahan Pekan Sabtu. Banjir disebabkan oleh hujan deras dan angin kencang yang melanda kota Bengkulu mengakibatkan sejumlah rumah warga terendam air. Para Kapolsek bersama perangkat kelurahan beserta BPBD Kota Bengkulu langsung berkoordinasi untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak, serta evakuasi barang-barang penting dan pemeriksaan kondisi lingkungan sekitar dan berikan bantuan air mineral dan makanan siap saji.
Seluruh jajaran diperintahkan untuk melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi warga terdampak banjir. Peralatan seperti perahu karet, pelampung, serta personel disiagakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memberikan bantuan langsung turun ke lapangan. Pemirsa, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan turun langsung meninjau lokasi jalan longsor di kilometer 106 hingga 107 Tanjung Alai, Kecamatan 13 Kota Kampar, Riau. Longsor tersebut mengakibatkan putusnya akses jalan utama yang menjadi penghubung Riau dengan Sumatera Barat, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi. Alhamdulillah saya tiba di sini. Ini adalah bencana jalan amblas yang ada di kilometer 106 dan 107, 13 Kota Kampar. Akses jalan lintas Sumatera Barat Riau. Diduga terjadi tanggal 25. Setelah itu ada pengalihan arus, walaupun ada kemacetan yang dahsyat sampai berapa jam? Hampir 8 jam, Pak. Ya, 8 jam sampai 12 jam. Tetapi dengan cekatan seluruh stakeholder melakukan aksi-aksinya yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat pengguna jalan. Ya, ada pengalihan arus jelas dialihkan ke Kuansing, Iliran Jauh, untuk memang jaraknya hampir 90 km lebih. Ya, tetapi apa boleh buat, ini yang akses yang paling dekat. Dan simetris dengan itu, teman-teman dari Balai Jalan Nasional ini langsung kepala balainya turun langsung ke sini dan memastikan quality control yang hebat dengan seluruh timnya untuk melakukan pembenahan, rekonstruksi dan lain sebagainya, bahkan membuat jalan baru. Kita namakan jalan darurat, tapi jalan darurat ini spesifikasinya jelas berorientasi kepada keselamatan bahkan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Kami sudah berkomitmen, kami berbagi tugas, kami membantu dan membackup proses rekonstruksi ini, pembenahan dan lain sebagainya. Bahkan Bailey namanya Pak, jembatan Bailey sudah terbuat khusus untuk sepeda motor saja, dan ini pun keselamatannya harus dijaga dan dipantau, jangan sampai ada longsor bahkan membahayakan pengguna jalan atau pengguna kendaraan bermotor roda 2. Kami, TNI Polri, seluruh stakeholder, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi turun tangan langsung untuk memastikan pengamanan, pengawalan, pengalihan arus dan lain sebagainya. Kami akan membantu signboard untuk pelayanan masyarakat pengguna jalan. Prinsipnya negara hadir dan doakan saja insya Allah cuaca bersahabat dan hal ini bisa kita tanggulangi. Pemirsa, Polres Tuban Polda Jatim melalui Polsek Banjar menunjukkan kepeduliannya terhadap sektor pertanian tanam jenis bawang merah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.